sekalian, terima kasih telah menghadirin rapat evaluasi dan perencanaan kita. Seperti yang rekan-rekan sekalian pahami bahwa rapat evaluasi dan perencanaan ini sangat diperlukan, yaitu untuk memantau setiap program, setiap progres yang telah dibawa oleh setiap divisi. Nah, rekan-rekan sekalian, untuk rapat evaluasi dan perencanaan kali ini mungkin kita tidak akan terlalu lama. Kita akan singkat saja membahasnya. Dan saya mengucapkan terima kasih juga karena rekan-rekan sekalian sudah mau untuk menghadiri rapatnya yang secara daring ini, secara online. Harapannya sekalipun kita melakukannya secara online, tapi komunikasi kita tetap berjalan lancar supaya eh, project yang kita sedang kerjakan ini juga bisa berjalan dengan lancar juga. Oke, saya langsung saja tanpa membuang banyak waktu lagi. Mungkin dari Frizila boleh di next slide lagi. Nah, di sini rekan-rekan sekalian bisa dilihat ada beberapa agenda yang akan kita bahas pada malam hari ini. Jadi agenda yang pertama adalah saya akan memaparkan sedikit evaluasi bulanan, yang dimana di sini apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi perlu kita tingkatkan di bulan yang kedepannya. Yang kedua adalah proyek apa yang sedang berlangsung, seperti ini yang sudah kita bahas juga di pertemuan sebelumnya. Yang ketiga status capaian, yang keempat adalah kendala dan usulan dan solusi. Kendala dan usulan dan solusi ini nanti akan saya sampaikan saja karena mengingat ini sudah disampaikan secara pribadi juga dengan saya, dan ini juga sebagai komunikasi terbuka juga kepada rekan-rekan sekalian juga. Selanjutnya di sini ada juga yang kelima, ada pengingat, nanti akan saya sampaikan reminder apa yang kita perlu kerjakan juga, dan yang terakhir adalah agenda mingguan kita. Oke, kalau gitu rekan-rekan sekalian, kita akan langsung masuk aja ke rapat pada kali ini. Kita akan lihat dulu untuk evaluasi bulanan. Rekan-rekan bisa lihat di sini ada 3 evaluasi, evaluasi 1, 2 dan 3. Di mana evaluasi 1 yang di bulan kemarin itu kita perlu meningkatkan lagi nih komunikasi dengan desainer dan juga dengan setiap talent. Ini juga ternama untuk kepada divisi marketing ya, marketing dan kolaborasi. Tolong ditingkat kembali karena mengingat permintaan mereka juga harus kita cukupi, harus kita sanggupi, dan juga itu harus sesuai dengan budget yang kita sediakan juga. Nah, ini juga perlu ditingkatkan supaya ketika kita bekerja sama juga hasil ataupun value nilai yang kita dapatkan itu sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi kita tidak hanya bekerja sama, tapi kita juga benar-benar menciptakan suatu nilai juga. Yang kedua di sini, evaluasi kedua yang perlu kita sama-sama kerjakan adalah teman-teman, di sini kita lihat bahwa jumlah investor yang saat ini yang telah menginvestkannya untuk project kita saat ini masih belum cukupi teman-teman ya, untuk menutupi biaya operasional kita, karena memang melihat banyaknya pekerjaan yang sedang kita kerjakan, yang termasuk nanti dari produksi awal yang kerjasamanya kita bersama desainer Ivan Gunawan, belum lagi dengan content creator yang ada, dan belum lagi kita nanti akan menyewa event ya teman-teman ya. Jadi banyak sekali sebenarnya anggaran yang perlu kita kejar lagi nih untuk. Nah, tapi nanti untuk solusinya bagaimana ini nanti akan saya paparkan juga. Yang ketiga di sini ada evaluasi yang ketiga, yaitu bagaimana nih kita menghadapi tren masyarakat yang berubah, karena mengingat kita launchingnya di tahun depan, apakah nanti akan relevan ini dengan dengan produk kita yang kita pikirkan saat ini, apakah nanti relevan. Nah, itu perlu kita sama-sama nanti rapatkan kembali, kita pikirkan kembali supaya konsep yang kita bawakan ini nanti itu juga bisa digunakan di masyarakat. So, kita akan langsung saja teman-teman sekalian kita lihat. Oke, silakan lanjut. Nah, ini sebagai reminder singkat aja ya rekan-rekan sekalian, bahwa proyek yang sedang berlangsung saat ini adalah Suarasa. Kita saat ini sedang mengerjakan proyek yang bernama Nusa Modern, yang dimana kita tuh sedang mengkolaborasikan antara budaya modern dengan tradisional, yaitu nanti kita cantumkan di dalam suatu produk pakaian. Jadi harapannya dari proyek yang sedang berlangsung itu, dari perencanaan, tahap kolaborasi dan tahap produksi, ini tidak mengalami kendala ataupun tidak mengalami miskomunikasi ya rekan-rekan sekalian, karena kalau bisa rekan-rekan lihat saat ini, kita memang saat ini masih sampai di tahap perencanaan dan konsep ya rekan-rekan, karena sampai saat ini sendiri kita belum menandatangani MOU dengan pihak Ivan Gunawan.
kita masih kita masih melakukan komunikasi terbuka, tapi kita belum ada tanda tangan secara resmi. Jadi memang perlu kita kejar juga untuk desainernya, supaya setiap produk yang telah kita evaluasikan itu bisa juga segera dieksekusi. Selanjutnya sih tahap kolaborasi di sini adalah ketika nanti kita sang klien yaitu desainer Ivan Gunawan telah menandatangani MOU, tanda tangan kerja sama. Selanjutnya nanti kita akan ini juga ada nanti kolaborasi dengan content creator, yang dimana nanti harapannya dari content creator kita menarik brand-brand tradisional ataupun brand-brand budaya. Jadi Suara Rasa tidak hanya berfokus kepada satu pakaian, tapi benar-benar berkolaborasi dengan budaya modern dan tradisional. Nah, ini dia tahap yang perlu kita perhatikan teman-teman, yaitu tahap ketiga adalah tahap produksi. Tahap produksi ini memang cukup signifikan, krusial, yang dimana perlu sama-sama kita kerjakan bersama gitu loh. Karena mengingat bahwa ketika ini sudah produksi, artinya teman-teman itu nggak bisa ditarik lagi. Jadi perlu diperencanakan sangat matang supaya kita tidak mengalami kerugian ya. Harapannya seperti yang visi kita ingin jadi tren model budaya, kita pengen jadi tren Nusantara. Harapannya kita bukan malah mengalami kerugian ya, salah satunya seperti itu. Oke, kalau gitu langsung saja kita lihat ke next selanjutnya. Nah, ini adalah satu capaiannya ya rekan-rekan yang perlu kita sadari saat ini. Saat ini saya mencantumkan 3 supaya kita tuh sama-sama mengerti apa sih sebenarnya project yang sedang kita kerjakan dan apa target capaiannya. Nah, untuk capaian pertama ini rekan-rekan bisa dilihat di sini, Suara Rasa menjadi pakaian yang diterima masyarakat dengan nilai budaya. Ini adalah sesuai dengan value kita bahwa Suara Rasa itu adalah suatu produk, suatu identitas yang menyatukan antara budaya modern dengan budaya internasional. Dan pada saat ini kebetulan kita sedang mengerjakan project Nusa Modern. Yang kedua adalah kerjasama dengan berbagai brand dan content creator budaya. Ini capaian ya teman-teman. Harapannya kenapa? Supaya ini untuk menarik engagement ya, menarik lebih banyak masyarakat untuk lebih aware untuk terhadap kebudayaan kita. Yang ketiga capaian ketiga adalah nilai permintaan pasar yang meningkat sebanyak 5% dari total produksi. Harapannya juga ini rekan-rekan sekalian, dari total produksi kita, misalnya kita memproduksi pakaian kita adalah 500 ribu unit ya. Harapannya itu dari total produksi kita permintaan pasar lebih 50%. Harapannya seperti itu. Tapi apakah ini menjadi keharusan kita untuk capai? Tidak juga, tetapi ini menjadi goals kita bersama, karena ini memang sulit tapi kita percaya kita punya value yang tinggi. Yang selanjutnya teman-teman kita bisa lihat, silakan. Nah, bisa dilihat sini teman-teman, ini beberapa kendala yang kita temukan bersama gitu ya teman-teman ya. Yang pertama adalah bagaimana dengan perencanaan produksi barang. Nah, perencanaan produksi barang ini akan kita eksekusi nanti. Yang pertama adalah setelah setelah MOU ditandatangani oleh Ivan Gunawan. Yang selanjutnya kita juga nanti kita akan berkolaborasi juga dengan vendor-vendor yang ada, dengan vendor-vendor perusahaan kita. Saya akan jawab dengan cepat aja karena waktu sisa 2 menit. Apakah saluran distribusinya akan diambil dari dalam negeri? Iya teman-teman ya. Karena kita untuk mempertahankan nilai budaya saat ini. Tapi karena kita juga berkolaborasi dengan modern, tentunya nanti kita akan juga berkolaborasi dengan luar negeri seperti itu. Yang ketiga, mengatasi ketidakpastian tren dalam masyarakat. Nah, ini perlu dikerjakan secara bersama-sama ya teman-teman ya. Kita perlu mengevaluasi, kita perlu menganalisis kembali karena tren itu sangat cepat berubah. Tapi kita percaya bahwa kita yang akan menjadi tren dalam masyarakat. Seperti itu. Jadi kita perlu menciptakan barang yang dapat diterima untuk masyarakat juga. Oke, itu aja untuk kendala dan usulannya. Dan yang selanjutnya, nah, di sini menjadi pengingat teman-teman bahwa setiap agenda kita, bahwa setiap produk yang kita sedang kerjakan itu bukan hanya sebuah produk, tapi sebuah nilai budaya yang harus kita pertahankan bersama. Nah, oke, kita lanjut aja. Karena mengingat tadi saya sudah banyak juga berbicara soal itu. Nah, untuk agenda mingguannya rekan-rekan bisa dilihat kalau minggu pertama nanti kita akan merancang konsep yang dimana ini sudah kita lakukan. Yang kedua adalah merancang anggaran serta proposal dan MOU, yaitu yang kemarin kita sudah sudah lakukan ini minggu kemarin ya teman, maksudnya bulan ini ya.
Dan minggu ketiga rapat dengan desainer Ivan Gunawan, seperti yang kemarin juga Ibu Ivana sudah rapat dengan Ivan Gunawan tentang konsep dan sebagainya. Dan minggu keempat evaluasi perkembangannya. Itu yang which is itu adalah hari ini teman-teman. Nah, ini juga akan kita lakukan di minggu depan ya, dimana kita akan melakukan hal yang sama, tapi nanti bedanya nanti di minggu kedua palingan seperti itu. Oke, lanjut Ibu Prizila. Nah, ini adalah kata-kata yang menurut saya keren banget teman-teman ya. Bisa dilihat, success is not something to wait for, it is something to work for. Jadi ini perlu kita kerjakan teman-teman ya, bukan kita tunggu. Kita ingin menjadi, suara saya ingin menjadi nilai budaya, tentunya itu nggak bisa hanya cuma angan-angan, tapi kita perlu yang mengerjakannya. Itu saja buat rapat evaluasi dan perencanaan kita pada malam hari ini. Terima kasih buat kesediaannya untuk hadir. Kiranya rekan-rekan sekalian selalu diberi kesehatan dan dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati.